Sekarang, Bapak mau cerita terkait salah satu titik penting dalam perjalanan karir militer Sudirman. Apa itu, Pak? Bapak ingin cerita soal pertempuran di Ambarawa, atau yang sering disebut orang-orang Palagan Ambarawa. Waktu itu, pertempuran dilatar belakangi kejadian pada Oktober dan baru berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Berbulan-bulan lamanya, pasukan Indonesia berusaha keras melawan sekutu. Aduh, lama sekali, Pak. Pasti alot ya? Alot sekali, Nak. Kawan-kawan pejuang banyak yang berperang di sana. Salah satunya tentu saja Sudirman. Pada saat itu, 20 Oktober 1945, seorang prajurit tiba-tiba dengan tergopoh-gopoh masuk ke ruang Kolonel Soeharto dan Kolonel Sarbini. Pak, ada berita bahwasanya Belanda dan Nica telah mendarat di Magelang tadi pagi, Pak. Lalu bagaimana? Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Sebelumnya, mereka sudah berjanji untuk tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, mereka langgar janji itu. Semua tawanan perang dipersenjatai dan melakukan penyerangan, Pak. Memang keterlaluan mereka, ingkar pada janji. Kalau begitu, kita berangkat ke Magelang. Lakukan pengawasan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Siap, Pak. Insiden ini pecah di Magelang 26 Oktober 1945. Pertempuran pun berlanjut antara TKR dengan tentara Inggris. Pertempuran sempat berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Bethel mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata di Magelang pada 2 November 1945. Namun, perjanjian ini pun sekutu langgar. Puncak pertempuran terjadi mulai tanggal 20 November di beberapa daerah yakni Ambarawa dan sekitarnya. Naas, pada tanggal 26 November, Letkol Isdiman yang memimpin pasukan Purwokerto gugur di berondong peluru sekutu. Saya siap menjadi pemimpin, menggantikan Pak Isdiman. Kita tidak bisa terus-menerus hanyut dalam suasana ini, sementara musuh terus bergerak. Baiklah Dirman, jika telah bulat tekadmu. Lantas, strategi apa yang akan saudara gunakan? Dalam situasi seperti ini, ditambah keadaan Ambarawa yang dikelilingi hutan-hutan, pastilah Belanda akan mudah kita kepung. Karena medan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu, kita kepung dan jepit mereka di suatu wilayah sehingga mereka terdesak dan mundur. Strategi ini namanya supit urang. Strategi yang hebat. Kita lancarkan serangan besok subuh, ketika mereka masih terbuai dengan dinginnya malam. Siap, laksanakan. Wah, menegangkan sekali. Lalu bagaimana, Pak? Apakah rencana Pak Dirman berhasil? Eits, tunggu dulu, biar Bapak lanjut ceritanya ya. 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Benar-benar sesuai dugaan kalau mereka akan lengah di waktu subuh ya, Pak? Iya, Nak. Sementara mereka lengah, pasukan Indonesia sudah sangat siap siaga. Memang juara. Setelah itu, kota Ambarawa dikepung selama 4 hari, 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutus pertempuran. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang.